Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji sebuah kitab judulnya Kun Salafiyan alal Jadah. Jadilah mengikuti generasi salafus saleh dengan benar. Ini menyegarkan ingatan kepada kita bahwasanya Islam telah sempurna di tahapan awal. Puncak sempurnanya Islam dengan diturunkan Al-Maidah ayat bagian-bagian awal, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, sampai seterusnya ayat, saya bikin agamamu sempurna. Dengan meninggalnya Nabi SAW, kesempurnaan penjagaannya dijamin oleh Allah. Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang menurunkan adzikra, saya juga yang menjaganya. Lalu penjagaan yang Allah berikan tidak menjadi penghalang ketika manusia juga dilibatkan untuk menjaga. Allah sendiri menjaga tanpa melibatkan hamba. Bisa enggak? Bisa. Karena Allah menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra, kita ulang, inna ma amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun. Urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, terjadilah, maka terjadi. Lalu apa hikmahnya? Apabila Allah menjaga sendiri itu bisa, lalu makhluk dilibatkan, hikmahnya sangat banyak, yaitu memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya berkarya. Secara rasa berkarya, hasil kerja lebih nikmat daripada berkarya. Kita ulang kembali, menikmati sesuatu hasil karya lebih nikmat daripada tanpa usaha dia merasakannya. Contohnya, orang kenyang dengan sebab makan, dengan kenyang terus, enak mana? Gak pernah makan kenyang terus, dengan lapar, makan kemudian kenyang, enak mana? Enak makan dulu kemudian kenyang. Itu diantara hikmah kenapa manusia diberi kesempatan berkarya. Yang Allah telah tandaskan, intan surullaha yansurkum. Jika kamu membela kepada Allah, niscaya Allah akan membela kepada kamu. Artinya proyek-proyek yang Allah berikan sebagai lahan garapan ketika manusia
mau menggarapnya dengan cara yang telah dibimbingkannya, nanti mendapatkan hasil besar. Ini memberitahu kepada kita supaya kita itu memiliki kesempatan berkarya. Nah, karena penjagaan agama ini secara kemandirian Allah menjaga itu bisa, tapi Allah mengendaki kita dilibatkan untuk mengetahui sejauh mana kita punya kesungguhan. Makanya ketika agama ini ada yang menodai, kita mendapatkan kesempatan berkarya, dan itu fadilahnya besar. Itu fadilahnya besar. Insyaallah akan kita baca di halaman yang ke-86. Itu nilainya luar biasa. Di sana ada adabnya ketika orang itu meluruskan ada orang yang salah, supaya agama ini tidak ternoda, orang yang salah diluruskan. Makanya orang yang sedang salah, sedang diluruskan, maka tidak usah disebut kebaikannya, cukup diluruskan kesalahannya. Ketika dia punya kebaikan, biarlah kebaikan berjalan. Ketika punya kesalahan, inilah yang dibenahi, supaya kesalahan tidak merusak kepada dirinya dan juga tidak berdampak kepada agama ini. Ini adab yang harus kita pegang. Orang yang sedang salah, jangan disebut kebaikannya, biarlah kebaikannya berjalan sebagaimana adanya, cukup diluruskan kesalahannya. Ketika dia bisa lurus, dirinya yang punya kebaikan tidak rusak, kemudian agama juga nggak menjadi korban. Ini adab yang wajib untuk kita pegang. Sekarang kita baca pada paragraf yang ketiga di halaman 86. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jarahu rawatil hadis bil haq wa bada'ul mubtadi'ati wajibun syar'an. Menjarah kepada perawi hadis untuk menjaga kebenaran dan memberikan penilaian bid'ah kepada orang yang melakukan kebid'ahan, maka itu hukumnya adalah wajib. Di sini kita butuh memahami ada satu lapangan yang luas, istilahnya ada jarah dan ta'dil. Ini masuk di dalam wilayah penjagaan hadis. Ini masuk pada wilayah penjagaan hadis. Artinya supaya hadis itu terbukti keutuhannya. Makanya di sana ada jarah dan ta'dil. Sekarang kita lihat dulu tentang fungsi hadis. Apa fungsi hadis? Yang mana bahasa peristiwa, mana istilah peristiwa berkait tentang Nabi, entah itu ucapannya, perbuatannya maupun ketetapannya. Itu mana hadis. Yang ucapan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, ketetapan Nabi SAW itu adalah wahyu. Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak pernah bicara dari hawa nafsu, apa yang disampaikan itu mutlak wahyu. Juga pesan beliau, ala inni utitul Quran wama mau mislah, ketahuilah saya diberi Al-Quran dan semisal Al-Quran selalu mengiringinya. Itu tadi tentang makna hadis dan
kedudukan Nabi yang darinya muncul hadis. Itu wahyu. Sekarang fungsinya apa? Atau tugas Nabi itu apa? Satu, membacakan ayat-ayat Allah. Dua, menjelaskan tafsirnya. Nomor tiga, menjawab pertanyaan. Yang keempat, menyontohkan beramal. Yang kelima, mengajarkan kitab bersama hikmahnya. Yang keenam, mensucikan umat. Yang ketujuh, menyampaikan kabar gembira kepada yang mengimaninya dan peringatan ancaman kepada yang menentangnya. Yang kedelapan, mengeluarkan manusia dari gelap menuju ke cahaya. Itu tadi tentang tugas Nabi SAW atau peran hadis-hadisnya. Saya ulang. Satu, tugas Nabi apa tadi? Membacakan ayat-ayat Allah. 30 juz sudah dibacakan semuanya. Yang kedua, menjelaskan tafsirnya. Yang itu tidak dari Nabi itu, tapi dari Allah. Nabi itu hanya menyampaikan saja. Yang ketiga, menjawab pertanyaan. Umat tanya, nabinya menjawab. Yang keempat, menyontohkan beramal. Yang kelima, mengajarkan kitab bersama hikmahnya. Yang keenam, mensucikan umat. Yang ketujuh, menyampaikan kabar gembira kepada yang mengimaninya dan peringatan atau ancaman kepada yang menentangnya. Lalu yang kedelapan, mengeluarkan mereka dari gelap menuju ke cahaya. Itu tadi tentang tugas Nabi. Peran-peran hadis yang ada. Kemudian tersampainya hadis ini melewati periwayatan. Tersampainya hadis melewati apa? Periwayatan. Sehingga antara Nabi sebagai sumber hadis disampaikan kepada A kepada B kepada C kepada D kepada E, lalu ditulis oleh ahli hadis, semisal Imam Malik, semisal Imam Syafi'i, semisal Imam Ahmad, semisal Imam Bukhari, semisal Imam Muslim. Itu kan melewati periwayatan tadi lah ya. Nabi kepada A kepada B kepada C kepada D, lalu ditulis oleh para penghimpun hadis. Nah, orang-orang yang A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya sebagai penyampai tadi, selain dari sahabat itu memiliki kesempatan untuk dijarah dan ditakdil. Kalau sahabat tidak dijarah, tidak ditakdil, yang ada hanya ditakdil saja. Apa maknanya ditakdil? Diputuskan adil. Sahabat itu hanya ditakdil. Apa ditakdil? Diputuskan adil. Makanya apa yang datang dari sahabat terima, nggak usah dikoreksi. Kenapa? Memang dapat jaminan dari Nabi SAW. Tetapi di bawah dari sahabat, siapa di bawah sahabat? Ada tabi'in, di bawahnya lagi ada tabi'ut tabi'in, di bawahnya lagi ada tabaqat pertama semisal Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada ditulis Imam Bukhari, Imam Muslim. Orang-orang tadi bisa dijarah, bisa ditakdil. Apa dijarah?
Kalau ditakdil tadi ketika dicek benar diterima kalau ditakdil, sehingga periwayatannya diterima. Kalau dijaroh, yaitu diteliti ketika pada dirinya ada penyimpangan, maka dinyatakan periwayatannya majruh. Majruh itu dianggap cacat. Itu namanya dijaroh, yaitu diadakan penelitian ketika ternyata ada penyimpangannya, sehingga tidak bisa diputuskan adil, gak diterima periwayatannya. Makanya itu namanya majruh, orang yang dijaroh, diputuskan cacat. Makanya apabila seseorang dari perawi hadis itu sudah diputuskan majruh, diputuskan cacat, itu periwayatannya nggak bisa diterima. Kemudian kenapa ada sistem ini, jaroh dan ta'dil? Jawabnya untuk menjaga kemurnian hadis, untuk menjaga kemurnian hadis. Karena hadis itu melewati periwayatan. Nah, orang yang meriwayatkan diteliti, diputuskan ta'dil, adil, bisa diterima, berarti nanti hadisnya sahih. Orang yang meriwayatkan itu masuk kategori majruh, diputuskan ada cacat, periwayatannya nggak diterima. Maka dengan begitu hadis bisa dipisah mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Nah, ini semuanya adanya ilmu namanya jaroh dan ta'dil. Ini untuk menjaga apa? Kemurnian hadis. Nah, maka disitulah ada sebuah sistem meluruskan orang yang punya kesalahan. Fungsinya meluruskan orang yang punya kesalahan itu untuk menjaga yang hak, bukan untuk menjatuhkan orang tadi. Dan itu enggak termasuk ghibah. Berarti si A diteliti, akhirnya diputuskan, orang ini cacat. Ini bukan untuk menjelek-jelekan dia, justru untuk menolong. Kamu diberitahu, diteliti punya cacatmu, benahi supaya kamu tidak berkelanjutan kepada cacatmu, karena kamu dianggap meriwayatkan hadis. Makanya hadis itu supaya terjaga. Kalau melewat periwayatmu ternyata itu ada cacatnya, maka nggak bisa diterima. Jangan sampai atas nama hadis tapi tidak sahih, nanti bisa merusak. Penting kan kalau begitu, namanya jaroh dan ta'dil. Makanya orang yang sedang dikoreksi itu tidak boleh disebutkan kebaikannya. Biarlah kebaikannya, bila memang punya baik, berjalan apa adanya. Ketika punya kekurangan, kekurangannya itu sajalah yang sedang disentuh untuk diluruskan. Bila dia sadar, dia dibenahi dengan kesalahannya, di mana dia itu membawa periwayatan hadis, nanti tidak merusak kepada hadis, sehingga al-haq bisa dijaga, hadis sahih bisa dijaga. Oh, ini nilainya besar pekerjaan seperti ini. Ini adalah pekerjaan imam-imam besar. Ini pekerjaan imam-imam besar yang hasil kerja mereka sudah dibukukan di dalam kitab, termasuk pada wilayah rijalul hadis. Apa makna rijalul hadis? Jadi tersampainya hadis dari Nabi kepada penulis, penghimpun. Tadi dari Nabi disampaikan kepada A kepada B kepada C kepada D kepada E, atau ada penghimpun hadis. A itu sahabat, B itu tabiin, C itu tabiin, ada penulis hadis. Nah, seperti itu. Itu kan periwayatnya kan begitu kan? Sampainya kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan begitu. Nah, B, C, D, E ini dikoreksi
ada istilah jarah dan takdil. Ini fungsinya tadi, ketika orang itu salah biar berbenah, ketika jelas salah supaya jangan sampai kesalahannya dianggap hadis, karena dia sedang membawa hadis, sehingga nanti hadis akan terjaga. Ini pekerjaan para imam besar. Itu pekerjaan para imam besar. Makanya Imam Bukhari itu sangat kenal seluk-beluk gurunya. Gurunya Imam Bukhari juga sangat kenal kepada seluk-beluk gurunya, sehingga agamanya sangat dikenal. Jadi Imam Bukhari kepada gurunya itu sangat kenal sekali. Agamanya apa? Kenal. Tauhid tidaknya kenal, sunnah tidaknya kenal, kuat tidaknya hafalan kenal, tahu ngapusi apa enggak ngapusi ini kenal. Bab kalau orang itu hafalannya enggak kuat, enggak diterima hadisnya. Lah Imam Bukhari mana nyatakan menulis hadisnya ketika sudah betul-betul terpenuhi. Agamanya jelas Islam, akidahnya jelas tauhid, amalannya jelas sunnah, kejujurannya betul-betul jujur, hafalannya betul-betul kuat. Ketika diteliti tidak ada benturan satu dengan yang lain, itu sangat kenal. Dan mengenali karakter baik buruk kayak begini, itu nggak termasuk pada wilayah apa? Ghibah, rasan-rasan, nyeritaan elek wong liya, bukan. Tapi untuk menjaga al-haq, untuk menjaga apa? Kemurnian Islam. Karena tadi orang tadi dianggap sebagai pembawa hadis, sebagai pembawa hadis. Maka itu harus betul-betul bisa dipercaya seperti itu. Makanya orang berkiprah di dalam alam kayak begini untuk menjaga yang hak, ini hukumnya wajib. Nah itu tadi ya. Sekarang kita ulang, setelah kita urai permasalahannya begitu, sekarang kita urai. Nah kita ulang. Jarahu rawatil hadis bil haq wa bada'u al mubtadi'ah wajibun syara'an. Menyimpulkan perawi hadis itu majruh untuk menjaga yang hak, dan menyimpulkan orang yang meriwayatkan hadis itu adalah melakukan bid'ah, di mana dia itu sebagai ahli bid'ah, ngoreksi begitu hukumnya wajib. Bapak apabila orang itu tidak dikoreksi, hadis diceritakan oleh orang tanpa dikoreksi, ini kan bisa kacau kan. Kamu dapat hadis dari siapa? Dari fulan. Gimana dia? Gak roh. Ahli bid'ah apa enggak? Ngapusi apa enggak? Gak ngerti. Yang penting dia tuh ngomong kita terima. Bisa diterima? Gak bisa. Oh begitu pada masalahnya. Faqala, penulis mengatakan, Ibnu Taimiyah, wa mislu a'immatil bid'ah min ahlil maqalat al-mukhalifah lil kitab was sunnah. Maka semisal para tokoh yang melakukan kebid'ahan min ahlil maqalat, dari orang yang menjadi pakar ilmu kalam, ilmu filsafat. Kalau hadis itu periwayatan orang mendapatkan dari gurunya, lah filsafat dari mana? Akal-akalannya, ya kan? Dari akal-akalannya. Makanya tidak akan pernah ketemu antara ahli hadis dan ahli filsafat. Ahli hadis memang meriwayatkan dari gurunya, ahli filsafat hasil akal-akalan. Bisa ketemu? Gak bisa. Ini bila kita sudah cerita dalil. Adapun kalau ilmu filsafat untuk ngakali dunia, boleh enggak? Ahli filsafat ngakali dunia, boleh enggak? Aku tak tandur jagung, satu pohon jangan sampai hanya satu tongkol, tetapi setiap ruasan tuh jadi tongkol sing gede-gede, sehingga satu pohon itu jagungnya 5 gede-gede. Bolehkah akal-akalan merekayasa begitu? Boleh enggak? Asal mboten? Oh, boleh, kok lemahnya enggak seberapa luas tapi hasilnya gede, boleh. Tapi agama digitu kan? Oh, enggak bisa.
Tadi bila kita menyebutkan ahli filsafat dengan ahli hadis nggak bisa ketemu, ini pembahasan yang itu. Makanya para pemimpin yang terjebak di dalam kebid'ahan, para pakar ahli filsafat yang menyelisihi lil kitab was sunnah, kepada kitab dan sunnah, fa inna bayana halim, maka sesungguhnya menjelaskan perihal mereka, wa tahdhirul umati, dan mewaspadakan umat minhum dari mereka, wajib, itu hukumnya wajib. Kita ulang, ini semua bukan untuk menjatuhkan orang tadi, tapi untuk menjaga kemurnian agama, karena orang tadi membawa agama. Maka orang yang datang membawa agama itu dicek kejujurannya. Kalau kita hendak berguru, kita butuh ngecek karakter guru kita enggak? Apa setiap kali orang menyampaikan ceramah langsung diterima, berdiri di podium langsung diterima? Iya. Enggak, kita cek dulu. Kenapa? Karena kita hendak mengambil agamanya, pengajarannya, ilmunya. Kita berhadapan dengan A, siapa dia? Nggak ngerti, ya kita tidak mencari cacat dia. Tapi kita berhadapan dengan B, siapa dia? Orang yang hendak kita ambil ilmunya, kita cek dulu enggak? Harus menjelaskan perihalnya itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita hendak mengambil agama yang kita wajib tahu dari siapa. Kalau itu cerita masalah hadis, itu masuk pada wilayah jarh dan ta'dil. Kalau kita cerita masalah mencari ilmu dari guru yang hendak kita ambil ilmunya, kita mengenali manhajnya, metode jalan beragamanya gimana. Nah begitu. Kalau ternyata dia itu sebagai ahli filsafat, gak punya metode pemahaman, hanya akal-akalan, oh itu orang yang dikenal guru, gak bisa diambil ilmunya. Supaya kita tidak salah mengambil dan supaya umat gak jadi korban. Nah begitu. Makanya bila kita hendak datang ke sebuah majelis, di situ ada penyampainya, kita tanya dulu bagaimana karakter si penyampai itu, manhajnya gimana, Ahlus Sunnah apa bukan. Oh iya Ahlus Sunnah, kok tahu Ahlus Sunnah itu tandanya apa? Satu, dia itu menguasai bahasa Arab. Yang nomor dua, cara pemahamannya Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami sebagaimana para sahabat, sehingga yang ia sampaikan firman Allah, sabda Nabi SAW bersama berkata para sahabat menjelaskan apa maknanya. Ia jaga ketauhidannya, ia jaga sholatnya, ia jaga perilaku akhlaknya. Oh silahkan mencari ilmu dari orang seperti itu. Tapi apabila bahasa Arabnya gak kenal, atau andaikan kenal tetapi hanya akal-akalan saja, gak ada sistem pemahaman, sistem tafsir, kita katakan jangan mengambil ilmu dari dia. Makanya menjelaskan perihal orang yang hendak mencari rujukan keilmuan itu hukumnya wajib. Nah begitu, fa inna bayana halihim wa tahdhiru al ummah, dan mewaspadakan umat minum dari bahaya mereka, wajibun, ini hukumnya wajib, bittifaqil muslimin, atas kesepakatan kaum muslimin. Kata sampai-sampai kila ditanyakan di Ahmad kepada Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenal sebagai imamnya Ahlus Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ini ya muridnya Imam Syafi'i, iya, gurune Imam Syafi'i juga iya. Dikatakan gurunya Imam Syafi'i karena Imam Ahmad banyak meriwayatkan hadis, Imam Syafi'i banyak mengambil hadis dari Imam Ahmad. Dikatakan Imam Ahmad itu murid Imam Syafi'i juga iya, karena di dalam pendalaman isi hadis Imam Ahmad banyak berguru kepada
Imam Syafi'i. Imam Ahmad punya murid besar, minimal 2. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik itu generasi tabi'ut tabi'in. Jadi kalau begitu mereka berada pada fase awal kaum muslimin, walaupun bukan yang paling awal. Sekitar abad ketiga, tahun 300-an naik turun. Kalau kita tahun berapa? 1400-an. Berapa jaraknya? Jauh. Andaikan mengalirnya dari Sungai Brantas gitu sudah mengalir berkilo-kilo, gimana kadar airnya, jernih atau sudah keruh? Nah, begitu kita bisa jawab sendiri. Tadi kita mengenal Imam Ahmad, sehingga apabila kita mendengar fatwa Imam Ahmad itu diterima. Kenapa? Itu memang dikatakan al-imam, pimpinan umat ini, ahli hadis, tulen, lurus. Nah, ini pertanyaannya, wahai imam, ar-rajulu yasum, ada seseorang berpuasa, wa yusolli, ada seseorang itu sholat, wa ya'takifu, ada orang itu senang iktikaf. Ahabu ilaika, mana yang lebih kau cinta? Au iyatakalamu fi'al bid'ah, atau orang yang sedang memberikan keterangan tentang ahli bid'ah. Jadi ada orang itu sibuk untuk sholat, puasa, iktikaf, yang satu sibuk untuk memberikan pengoreksian. Karakter si A gimana, karakter si B gimana, karakter si C gimana. Ahli hadis namanya fulan, gimana hasil kesimpulanmu, bisakah diterima hadis darinya? Ahli hadis namanya B, gimana koreksimu, bisakah hadis diterima darinya? Seorang dikatakan guru namanya fulan, gimana hasil komentarmu, bisakah dia dijadikan guru? Jadi orang yang sibuk memberikan komentar seperti itu dengan sibuk sholat, puasa, iktikaf, mana yang lebih kau suka? Apa jawabannya Imam Ahmad? Faqala, ini jawabannya. Idza qoma, ketika orang itu sibuk, wasola, dengan sholatnya, wa takafa, sibuk dengan iktikafnya, fa innama huwa nafsi, maslahat sholat sunnahnya, maslahat puasa sunnahnya, maslahat iktikafnya itu bersifat pribadi. Wa idza takallama fil bid'ah, adapun ketika dia itu memberikan komentar kepada ahli bid'ah, karena ditanya, seorang perawi namanya A, tolong Anda komentari. Seorang B, perawi namanya B, tolong Anda komentari. Orang dikenal guru namanya A, tolong Anda komentari. Orang dikenal guru namanya B, tolong Anda komentari. Akhirnya orang itu sibuk memberikan koreksi. Si A itu oke, bisa dijadikan ustadz, si B itu banyak bid'ahnya, tidak boleh. Penting nggak itu? Memberikan koreksi seperti itu penting, tapi untuk pakarnya, untuk ditanya, bukan untuk bahan obrolan, tapi oleh pakarnya, sehingga dia nanti akan diterima apa enggak kiprahnya di masyarakat. Itu pakarnya yang ditanya, bukan untuk ojian sehari-hari, bukan. Fa innama wal muslimin, maslahannya untuk kaum muslimin, supaya kaum muslimin tidak salah mengambil guru dari ahli filsafat, dari ahli bid'ah, dari orang sufi. Lagi itu tujuannya. Jadi memberikan komentar kayak begitu hukumnya sesuatu yang diizinkan. Hadza afdalu. Sibuk memberikan jawaban supaya umat tidak menjadi korban, nilainya lebih penting daripada dia sholat sunnah, puasa sunnah, iktikaf. Kenapa? Sholatnya, puasanya, iktikafnya yang sunnah itu bersifat pribadi, tapi ketika ditanya bagaimana status si A, si B ini untuk menjaga umat supaya nggak jadi korban gara-gara milih guru, ini lebih utama memberikan fatwa seperti itu.
Fabayyana anna naf'a hadza. Maka mu'alif penyusun buku menjelaskan bahwasanya manfaat memberikan fatwa seperti itu. Orang dikenal guru namanya A, itu bisa terima apa enggak? Kalau orang yang ditanya mengadakan penelitian, pantas jadi guru apa enggak? Sesungguhnya ini amun lil muslimin, manfaat ini umum untuk kaum muslimin fi dinihim, di dalam agama mereka, dan itu termasuk min jinsil jihad fisabilillah, termasuk jenis jihad. Di mana tathiru sabilillah, mensucikan jalan Allah, wa dini, dan mensucikan agama Allah, wa minhaji, dan mensucikan jalan Allah, wa syar'ati, dan mensucikan syariat Allah, wa daf'u bagi haula, dan menolak dari penodaan mereka, wa adawatim, dan permusuhan mereka, ala hadzalika, fatwa untuk menjelaskan seperti itu hukumnya adalah wajibun, yaitu al-kifayah, fardunya fardu kifayah. Jadi yang menjelaskan itu bukan semua orang ya, tapi orang tertentu saja. Makanya bila kita hendak bertanya, saya mendengar di tempat A ada sebuah majelis taklim, saya harus tahu dulu orangnya ini bisa diterima enggak ilmunya, manhajnya gimana. Maka kita wajib bertanya, kemudian orang yang ditanya wajib menjawab. Ini tanyanya kita kepada sembarangan orang atau kepada orang tertentu? Jawab, kepada orang tertentu. Siapa? Yang orang yang sudah kita kenal manhajnya benar. Semisal umat bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, lah begitu. Semisal umat bertanya kepada Imam Bukhari, lah begitu. Dan sebagainya. Wahai imam, si A itu hadisnya bisa diterima apa enggak? Enggak bisa. Ya sudah, enggak bisa. Maka memberikan jawabannya adalah termasuk wajib. Tapi wajibnya, fardunya fardu apa? Kifayah. Ketika pakarnya sudah memberikan jawaban, masyarakat sudah enggak kena kewajiban. Jadi yang berfatwa ya memang betul-betul yang tahu. Bittifaqil muslimin, itu merupakan kesepakatan muslimin. Walaulah man yukimu hulahu, walaulah andaikan bukan karena man, ada orang yang yukimu hulahu, Allah mengokohkannya. Andaikan bukan karena adanya orang yang Allah jadikan orang itu tegak lidafi dzarari haula, untuk menolak kemudaratan mereka, la fasada adinun, saya agama ini akan rusak. Ternyata Allah jadikan ada hamba-hambanya yang menonjol, yang punya kelebihan, yang bisa menjadi tumpuan pertanyaan umat. Sehingga dengan adanya orang-orang tadi yang Allah telah pilih, makanya akhirnya umat terjaga, agama terjaga. Yang menetapkan terjadinya para sahabat itu hebat, siapa yang membuat? Allah. Ada tokoh-tokoh dari kalangan tabiin yang hebat-hebat, siapa yang mengokohkan? Allah. Dari masa ke masa itu ada orang yang Allah jadikan memiliki ketegaran seperti itu. Ada orang semisal Syekh bin Baz, ada orang semisal Syekh Albani, ada orang semisal Syekh Utsaimin, dan murid-muridnya yang lurus seperti itu. Allah yang memang menjaga adanya makhluk-makhluk seperti itu. Sampai akhirnya ada di Indonesia sering mengadakan pengundangan kepada mereka untuk mengadakan kajian bareng
semisal daurah, kemudian orang itu terekrut masuk untuk menjaga ini memang Allah yang memilihkan. Termasuk kita mau belajar di sini, ini termasuk orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib untuk mensyukuri. Sebenarnya kesempatan seperti ini siapapun diberikan kesempatan, cuma mau atau enggak mau. Ini kira-kira kajian kita kali ini sudah bisa belum kemarin? Besok kajiannya dimulai. Sudah disampaikan belum? Ya udah, tapi sapa sing gelem teko. Jadi pilihan Allah bersifat syar'i, manusia diberitahu suruh nanggapi, bila mau ya jadi penyambut kemauan baik, apabila enggak mau ya sudah, resiko tanggung sendiri. Jadi memang Allah telah menetapkan kesempatan itu, orang-orang yang menyambut dia mendapatkan kesempatan baik. Makanya dengan adanya fadilah Allah, kemudian Allah menetapkan orang-orang seperti itu yang tegak menjaga yang hak, makanya agama ini terjaga dari kerusakan. Wa kana fasaduhu a'dhamu min fasadi istila'i al-adwi. Wa kana ada fasaduhu, kerusakan ahli bid'ah, kerusakan para filosofis yang ngakal-ngakali agama, itu nilai rusaknya a'dhamu, lebih gede, min fasadi, daripada kerusakan istila'il adwi, penguasaan musuh, min ahlil harbi, dari orang yang merampas dengan cara perang. Misalnya Indonesia pernah dijajah Belanda berapa waktu? Katanya 350 tahun. Wis wareg napa dereng? Dijajah 350 tahun. Itu rata-rata korban orang Indonesia itu akidahnya atau hartanya? Jawab. Paling-paling yang banyak jadi korban itu awalnya hartanya. Tanah dikapling-kapling mereka kuasai, masyarakat dipekerjakan dengan gaji murah. Mereka orang datang menjajah, ketika punya hasil besar diborong ke negerinya. Umat yang dijajah sebatas urip hanya gitu saja, sehingga nggak ada kemajuan, dibodohkan. Itu rata-rata mereka yang menguasai harta. Fa'inna haula, maka sungguhnya mereka para penjajah keduniaan, idza istawlau, ketika mereka menguasai, lam yufsidu, mereka tidak merusak al-quluba, kepada hati, wa ma fiha, dan apa yang ada pada hati, minadin, dari agama, illa, kecuali taban, hanya mengikuti, hanya dampaknya saja. Wa ma ulai, adapun mereka yang ahli bid'ah, ahli filsafat, itu apabila tidak diusir, tidak diperangi, masyarakat tidak mau memerdekakan diri, nggak ada pakar-pakar yang mengoreksi mereka, yufsidu, mereka akan merusak al-qulubah, hati, ibtidaan, awalnya, berikutnya nanti akan juga merusak dunianya. Ini kira-kira kalau kita lihat di Indonesia sudah merdeka lahir batin belum? Kayaknya kok belum. Penjajahan lahir di Jakarta itu sangat ketara. Penjajahan lahir di Jakarta itu sangat ketara sekali. Orang yang hidup di Jakarta bisa merasakan, kayaknya ini negara ini belum merdeka, karena saking leluasannya orang asing. Walaupun atas nama kerjasama dan macam-macam. Ternyata andaikan itu ada, itu bahayanya itu hanya bahaya keduniaannya terampas. Masyarakat dimiskinkan, hartanya dikeruk ke luar negeri, paling-paling begitu. Penjajahan yang lebih bahaya adalah pembodohan umat, berkembangnya ilmu filsafat. Orang-orang mengatasnamakan tokoh tetapi mereka ahli bid'ah. Umat menganggap sebagai pemimpin, berilmu kepada mereka tetapi disesatkan. Penjajahan kayak begini ada enggak? Ini kira-kira adanya di Jakarta atau di seluruh negeri? Merajalela di mana-mana. Ini penjajahan agama itu lebih bahaya. Coba kita lihat
Orang yang promosi Quran hanya dibaca lebih banyak daripada yang promosi jangan dibaca saja tapi juga dipahami. Orang yang mengajak memahami sebatas asal-asalan lebih banyak daripada memahami dengan manhaj yang benar. Orang yang nggak peduli akidahnya dengan syirik lebih banyak daripada orang yang peduli akidahnya dengan tauhid. Demikian juga amalnya yang dengan bid'ah lebih luas daripada yang dengan sunnah. Penjajahan yang kayak begini lebih luas dan lebih mengerikan. Itu bukan sebatas ada di Jakarta, tapi ada di mana? Di mana-mana. Sehingga menguasai masjid-masjid, menguasai majelis-majelis. Kalau tidak percaya, cobalah ketika hari Jumat mampirlah untuk mendengarkan khutbah di sebuah masjid yang para khotibnya itu manhajnya belum benar. Gimana isi khutbahnya? Itu jangan penjajahan habis-habisan. Sebatas pengalaman saja, untuk tahun ini ada waktu yang saya sempat ada Jumat nggak terjadwal. Sebenarnya ada, tapi cuma masih terjadi pergeseran. Akhirnya nggak ada jadwal. 1 bulan itu ada 1 waktu yang nggak terjadwal. Kadang ada, kadang enggak. Itu saya gunakan untuk mencoba mampir dari satu masjid ke masjid yang lain. Di jalan ngrungokni sing dikhutbahne kuwi apa. Ketika saya mendengar, ya Allah, penjajahan agama di negeri ini masih mengerikan. Kenapa? Ya tadi yang difatwakan tadi. Jadi standar ilmu yang mereka bawa itu tidak standar. Entah itu khurafat atau itu akal-akalan atau umumnya. Berarti menggiring kepada umat, mengajak kepada kemurnian Islam itu masih langka. Ini masuk kategori penjajahan agama yang mengerikan. Dan itu mayoritas. Nah begitu, itu mayoritas. Itu gambarannya ke sana. Sehingga apabila ada masjid sunnah yang eksis, oh itu banyak diberikan komentar-komentar dari mereka. Dipancing, akhirnya lama-lama ditutup. Gak boleh untuk mengadakan kegiatan lagi. Banyak kan yang seperti itu. Di sana masjid apa, di sana masjid apa, di sana masjid apa. Tekanannya sangat luas. Nah itu termasuk jenis penjajahan agama yang sangat mengerikan. Ini ada. Makanya orang yang tahu seluk-beluk seperti itu, menjelaskan seluk-beluk mereka, itu hukumnya wajib, supaya umat gak jadi apa? Korban. Makanya langkah yang harus kita miliki ketika kita beragama, jangan sembarangan sebatas mengenal A, dikenal ustadz, kita langsung berilmu kepadanya, jangan. Kita harus tanya dulu kepada orang yang dianggap tahu seluk-beluk dia. Setelah tahu sebelumnya, jawabannya apa? Bila dia mengatakan, oh itu ahlus sunnah, manhajnya benar, bisa diambil ilmunya, itu yang kita ambil. Tapi dari pakarnya, bukan dari penfitnah. Apabila dia mengatakan yang betul-betul pakarnya bisa dipercaya, jangan mengambil ilmu dari dia. Karena di bidang ini ada salah, di bidang ini ada salah, di bidang ini ada kesalahan, dan itu sangat rawan. Nah kita juga jangan mengambil dari ini. Dan orang memberikan fatwa seperti itu nilainya lebih baik daripada puasa sunnah, sholat sunnah, iktikaf sunnah, nah, begitu. Karena sholat sunnah, puasa sunnah, iktikaf sunnah itu maslahatnya pribadi, tapi memberikan fatwa tadi maslahatnya bersifat umum. Nah selesai dari adab ketika menyampaikan sebuah kritikan. Sekarang insya Allah kita akan masuk pada judul baru pada halaman yang ke-87 tentang dhawabit yajibu mura'atuha
bin nisbah lil afrad wal jama'at. Di sini ada dhawabit, beberapa kaidah yang yajibu, hukumnya wajib, mura'atuha, memperhatikannya. Nisbat yang dikaitkan lil afrad untuk orang per orang, dan juga wal jamaah untuk kelompok umat. Jadi kewajiban mengenal kaidah ini bersifat menyeluruh, orang per orang wajib memperhatikan, masyarakat total juga wajib untuk memperhatikan. Kenapa? Memang kaidah ini penting untuk diketahui semuanya. Wahadi dhawabit, dan ini merupakan kaidah-kaidah. Tuhat itu memberikan batasan-batasan. Man yajibu ihtiramuhum, orang yang wajib untuk dihargai, wa ikramuhum, dan wajib untuk dimuliakan, minal basyari, dari manusia, fala yajuzu, maka tidak boleh, antum masa disentuh karomatum, kemuliaannya. Jadi orang yang dia punya kedudukan yang wajib untuk dihargai dan dimuliakan, jangan dijatuhkan. Kita nanti akan melihat siapa orang-orang itu yang punya kedudukan, dimuliakan, dihargai, maka nggak boleh untuk disentuh kemuliaannya, maknanya jangan dijatuhkan. Nanti kita akan diberitahu siapa saja mereka. Jadi kita diberikan batasan-batasan seperti itu. Waktu hati itu, dan kaidah ini juga memberikan batasan-batasan. Man, orang yang yajuzu, boleh al kalamu fihim, untuk diberikan koreksi kepada mereka, wanaktuhum, dan kritik kepada mereka, bahkan memberikan koreksi dan kritik yajibu, satu kesempatan malah hukumnya wajib, bukan sebatas boleh tapi malah wajib. Indal hajati, ketika ada hajat, wal maslahati, dan ketika ada maslahat, duna ta'rijin ala mahasanihim, tanpa melenyapkan atas kebaikannya. Ini juga termasuk kaidah penting. Bila orang pada dirinya ada dua sifat. Sifat apa? Sifat baik, sifat buruk. Sementara orang ini secara umum masih kategori baik, karena kebaikannya tidak murni, ada keburukannya. Ketika dikoreksi keburukannya, jangan sampai kebaikannya dikorbankan. A dikenal ustadz baik, bisa diterima ilmunya. Ini kira-kira orang tadi maksum enggak? Adakah kejelekannya? Ada. Butuh dikoreksi, diberikan masukan, diingatkan? Jawab iya. Tapi koreksi, masukan, nasihat, jangan sampai menghilangkan kebaikannya. Kenapa? Karena secara total orang ini kebaikannya lebih menonjol, tetapi punya kejahatan, kesalahan, penyimpangan. Ketika meluruskan penyimpangannya, jangan sampai menghilangkan kebaikannya. Ini butuh kita pahami. Butuh kita pahami. Makanya adabnya bagaimana ketika ditanya, Ustadz, si A itu gimana? Jawabnya, setahu saya orangnya gitu kebaikannya dominan, cuma punya kekurangan. Kekurangannya yang ini jangan diterima, tapi selebihnya kebaikannya silahkan diterima. Nah begitu. Kalau alam, karena bila kita lihat di antara ulama-ulama yang menonjol yang datang dari Timur Tengah ke Indonesia itu banyak dijadikan guru karena mereka sebagai pengisi ceramah-ceramah. Ustadz A, Syekh B, Syekh C.
yang banyak dijadikan rujukan umat banyak mengambil ilmu dari mereka. Maksumkah mereka? Enggak, ternyata orang yang sudah diunggulkan keilmuannya juga pernah ada kritik dari orang yang lain menuju kepada orang tadi. Nah, ketika ada kritikan masuk, umat kadang gegabah. Oh, ternyata syekh yang dielu-elukan itu mendapatkan kritik, kalau gitu ilmunya nggak diterima, kalau gitu ke depan kita tidak akan mengambil ilmu darinya lagi. Ya, nggak bisa yang kayak begitu, nggak bisa seperti itu. Makanya pegangi kaidahnya. Orang itu bila punya kebaikan 70%, punya kejelekan berapa? 30%. Ketika butuh untuk dibahas kekurangannya, diberikan kritik, cukup yang 30% itu saja. Yang kebaikan 70% jangan sampai disentuh. Ini kaidah penting untuk kita pahami. Kaidah penting. Sebab kalau kita nggak seperti itu, kita tidak akan pernah bisa belajar. Nggak akan pernah bisa belajar. Kenapa? Semua ustadz itu mesti punya kekurangan. Ada ustaz nggak punya kekurangan? Nggak ada. Bila hanya semata kekurangannya hanya 20% menyebabkan dibuang total, berapa orangnya akan bisa diambil ilmunya? Kayak nggak ada. Contohnya semisal Syekh Albani, Syekh bin Baz, secara umum kayaknya orang itu tidak bisa mengkritik, tetapi masing-masing dari orang itu ternyata bisa menilai kepada yang lain. Syekh A itu ada kebid'ahannya. Apabila hanya kata-kata itu sudah menyebabkan dibuang semuanya, akan gugur kebaikannya. Ternyata mereka nggak seperti itu. Kekurangannya di bidang itu, ya bidang itu sajalah yang tidak diambil, selebihnya nanti bisa diambil. Maknanya seperti itu. Ini penting, ini kaidah ini. Jadi orang yang boleh untuk disampaikan perbincangan, kritikan, memang itu punya kesalahan dan itu wajib untuk diluruskan, tetapi jangan sampai kritikan yang ada itu menghapuskan kebaikannya. Justru yang ada, kebaikan yang ada supaya semakin kokoh dan terjaga. Makanya kekurangannya dibenahi dengan sadar, dia membenahi sehingga nanti akan semakin bertambah sempurna kebaikannya. Maknanya begitu. Makanya kita pun juga perlu, sikap kita pun juga demikian. Kayak di Indonesia ada ulama-ulama yang sangat terkenal baik, apakah itu kebaikannya 100%? Tidak ada. Itu mesti ada kekurangan, itu mesti ada. Apakah ketika disampaikan kekurangannya ditolak total? Jawabnya tidak. Mana yang ditolak? Ya sedang kurang-kurang saja. Di bidang itu dia itu punya kesalahan itu saja yang nggak bisa diterima. Lalu diluruskan. Dia itu ngomong A, mestinya itu B. Nah, itu digambarkan ke sana, diluruskan. Berikutnya diperinci, man yajibu takrimuhum, siapa orang yang wajib untuk dimuliakan total. Karena orang itu masuk kategori maksum. Awalan ar-rusul, para rasul. Boleh mengkritik rasul? Tak boleh. Kalau ambiya'u, boleh mengkritik para nabi? Tak boleh. Salawatullahi wassalamu alaihim ajmain, semoga salawat salam Allah tercurah kepada mereka semuanya. Ini pihak dimuliakan yang mulianya tidak boleh untuk disentuh, maknanya dijatuhkan. Kenapa? Karena mereka itu mulia total. Memang Allah yang menjamin para nabi, para rasul yang tidak pernah bicara dari hawa nafsu, sementara adalah wahyu. Makanya apabila ada orang berani ngeritik kepada rasul, itu tanda kekafiran. Apa ada umat ini yang ngeritik kepada rasul? Ada? Ada. Mereka bergabung kepada kaum muslimin yang ngeritik kepada nabi. I'dil ya Rasulullah fa innaka la ta'dil, adilah kau, engkau tidak adil. Oh, ada.
Maka Nabi SAW mengatakan akan muncul dari grupe wong iki yang paling banyak pengikutnya kaula muda, ilmunya dangkal-dangkal, semangat puasa, semangat baca Quran, semangat beribadah, semangat membaca, tapi tidak pernah masuk ke kerongkongannya. Mereka masuk kategori orang-orang yang siapa yang memeranginya dijamin pahala di sisi Allah. Ternyata Ali yang sukses memerangi mereka pada perang Nahrawan. Kenapa? Karena berani ngeritik kepada Rasul. Bahkan kisahnya Bani Israil malah banyak nabi-nabi yang mereka bunuhi. Nah, itu orang-orang yang nggak boleh disentuh kemuliaannya, para nabi, para rasul. Apabila kita merasa janggal dari hadis-hadis nabi, jangan nabinya yang dijanggalkan, tapi otak kita yang dijanggalkan. Kenapa? Masih sangat kecil dan terbatas, jangan nabi. Termasuk sekarang, apakah ada orang yang punya pemikiran hadis bisa diterima asalkan tidak bertentangan dengan Quran? Ada orang yang ngomong gitu? Ada. Ini termasuk orang yang dangkal. Quran, hadis semuanya wahyu, bagaimana dibenturkan selagi tidak bertentangan? Loh, mana yang bertentangan? Lawang hadis itu ada dari wahyu, kedua-duanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran bersifat qat'i, hadis bersifat dhoni. Qat'i itu pasti, dhoni itu hanya dugaan. Berarti kalau gitu membuat Rasul itu didangkalkan, hanya dhon saja, kan bahaya kan orang kayak begitu. Hadis itu diterima bila mutawatir, bila tidak mutawatir nggak diterima. Sama saja, ini termasuk membuat Rasul itu kelasnya ngambang, didangkalkan keberagamannya. Banyak orang yang seperti itu, tidak bisa. Makanya para imam yang dikenal dengan imam madhab, mereka itu luar biasa. Gimana? Idza sahhal hadis bahwa madhabi, apabila hadis itu sahih, itulah jalan yang kudu tempuh. Bila terjadi kejanggalan, dangkalkan akalmu, jangan orang-orang yang dijamin oleh Allah itu yang didangkalkan. Itu tadi pihak-pihak yang kemuliaannya tidak boleh untuk disentuh, dijatuhkan. Tsaniyan, as-sahabatu al-kiram, para sahabat yang mereka diberi kemuliaan, ridwanullah ajmain. Ini juga manusia yang kebaikannya nggak boleh untuk disentuh, sahabat secara total. Falaisa lahum minal ummah, tidak ada buat umat illa kecuali al-hubbu, harus cinta, wa tauqid, dan menghargai kepada para sahabat. Waqad asnaullah, sungguh Allah telah menyanjung alim kepada para sahabat fi kitabihi, di dalam kitabnya, wasanai, dan memberikan sanjungan al-atir yang sangat harum. Sekarang ayat mana yang menyebutkan sanjungan Allah, pengharuman Allah kepada para sahabat? Mana ayatnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Yang dipanggil dengan kamu, siapa kamu pada ayat itu? Lu sahabat. Itu kan sanjungan dari Allah. As-sabiqunal awwal minal muhajirin wal ansar walladzina radhiyallahu anhum, generasi awal Islam. Siapa? Muhajir, ansar. Allah ridho kepada mereka. Loh, ini kan sanjungan yang sangat harum. Sehingga orang-orang sesudahnya itu beragamnya semisal mereka. Bama yushaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana hudawa, tapi ghaisabil mu'min wali matawalla. Siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mau menempuh jalannya yang beriman. Siapa dimaksud orang yang beriman? Para sahabat. Itu kan disanjung. Fa'in amanu bimisli ma amantum bi, jika manusia beriman sebagaimana imanmu. Siapa dimaksud dengan kamu? Imanmu, imannya siapa? Para sahabat. Ini kan sanjungan dari Allah.
Hadis-hadis pun juga telah demikian. Gimana sanjungan dari Nabi? Alaikum bi ashabi, perhatikan sahabatku. Alaikum bil jamaah, supaya kamu itu mengikuti al jamaah. Siapa? Ma ana al-alima wa ashabi, cara beragama yang saya dan sahabatku melakukannya. Ini kan sanjungan dari Nabi untuk sahabat. La tasubbu ashabi, kamu jangan cela sahabatku. Muliakan mereka. Wa tahaddasa an manazilim, dan Allah banyak memperbincangkan tentang kedudukan mereka, wajidin tentang jihad mereka, wa badlihim, dan tentang pencurahan mereka, fisabilillah, ketika mereka berjuang di jalan Allah, al-mala, mencurahkan hartanya, wa nafsan, juga dirinya. Bagaimana kenyataan nyata perjuangan para sahabat itu ketika berjuang itu habis-habisan. Abu Bakar ketika mengeluarkan dana biaya perang, berapa persen dari hartanya? Berapa? Semuanya. Ada di antara kita ketika ada mobilisasi dana, kita diajak berdonasi, ngetone duit kabeh, ada. Abu Bakar itu mengeluarkan semuanya. Umar saja nggak bisa melebihi. Ketika Umar itu merasa kalah, wah, saya kalah dengan Abu Bakar. Ada lagi pendanaan, waduh, kalah meneh. Umar ingin mendongkrak supaya saya bisa menang, akan saya donasikan hartaku separuh. Ketika cari berita Abu Bakar berapa kabeh, wih, kono sik kalah pisan. Besok kabeh. Gitulah mereka. Hartanya Utsman, bila kita lihat sejarahnya, luar biasa. Di dalam penggalian dana untuk perang Tabuk, berapa dana dari Utsman? Luar biasa, sangat banyak sekali. Nah, kita nggak mengungkapkan, menggambarkan gede ini. Demikian juga jiwanya, mereka nggak pernah takut. Biarlah saya mati nggak mengapa, bapakku mati nggak mengapa, pamanku mati nggak mengapa, asalkan Nabi jangan sampai kesentuh. Bentengi mereka, menyiapkan harta, menyiapkan dirinya. Nah, gitulah sanjungan yang telah diberikan oleh Allah, di mana mereka itu luar biasa. Makanya kemuliaan para sahabat nggak boleh untuk disentuh. Kenapa? Memang mereka disaksikan orang-orang yang luar biasa. Ini separuh di halaman 87 yang kita kaji kesempatan kali ini. Insyaallah kelanjutannya bisa kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita cukupkan, ada tanggapan dulu, disilakan. Segera cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.